Classification Society. Kalau reviewnya sudah sesuai dengan rules, itu di-approve ya. Itu yang diistilahkan dengan approval. Kemudian tahap kedua adalah pemeriksaan atau mengkonfirmasi bahwa material yang akan dibangun atau material yang dipakai untuk pembangunan itu sudah sesuai dengan rencana yang sudah disetujui. Baik dari segi jenis materialnya, mechanical properties-nya, dan maupun chemical analysis-nya. Jadi ini lebih banyak tentang teori-teori tentang material. Mungkin Anda semua sudah dapat di mata kuliah sebelumnya tentang istilah mechanical properties dan chemical analysis. Kemudian baru tahap ketiga adalah hull construction survey. Hull construction survey itu berdasarkan drawing and plan yang sudah di-approve, kemudian material yang sudah diidentifikasi, sudah sesuai dengan rencana dan persetujuan dari bermacam pihak, baik dari pihak owners, baik daripada usulan CPR, maupun persetujuan daripada kelas yang tadi berdasarkan mechanical properties maupun chemical analysis. Barulah dilakukan hull construction. Construction ya pasti seperti biasa kita kenal dengan fabrication dulu awal, kemudian assembly, mungkin ada berlanjut juga dengan erection dan sebagainya. Nah, baru kita menginjak nanti ke bagian keempat, machinery installation survey. Itu lebih banyak berkaitan dengan pemasangan mesin, termasuk instalasinya seperti piping, dan juga termasuk electrical installation, baik mesin-mesin listrik maupun sarana-sarana yang berkaitan dengan fasilitas untuk tenaga-tenaga atau energi-energi listrik yang dipergunakan. Nah, kita bahas satu, yang pertama adalah tentang drawing plan approval. Di sini dikatakan sebelum melakukan survei, pihak owner harus mengajukan drawing dan plans untuk diperiksa oleh badan klasifikasi. Apakah material, ukuran, dan kekuatan setiap komponen kapal tersebut sudah sesuai dengan yang diatur dalam rules dan regulation. Beberapa contoh rules dan regulation khususnya kapal, antara lain saya ambil semua dari keterlibatan saya dengan beberapa classification society. Saya sangat familiar dengan rules for the construction, for the classification of steel ship itu dari BV class. Ya. Kemudian INSB rules and regulation for the classification and construction of steel ships. Kemudian juga yang bahasa Indonesia ada, yaitu aturan teknik itu dari kelas PKI. Jadi dari 3 contoh ini, yang pertama rules for the classification of steel ship by BV class itu sudah mewakili di mana kita tahu BV class adalah salah satu Ajax member. Kemudian juga saya ambil contoh INSB rules. Saya cukup menguasai tentang INSB rules ini
karena semenjak saya pensiun dari BV, saya menjadi member daripada INSB ini. Yang mana kita tahu dia sebuah international classification society yang berkantor pusat di Athena, Piraeus Athena. Jadi sudah mewakili juga salah satu classification society. Ada juga beberapa classification society yang juga berperan di dunia baik marine maupun offshore. Khususnya offshore, saya juga mendalami yang namanya Emirates Classification. Emirates Classification adalah classification internasional yang dia juga belum masuk ke Ajax member, tetapi di dunia offshore structure and equipment itu sangat mumpuni mereka. Jadi dari situ saya di dalam mengajar tentang bangunan lepas pantai itu banyak saya pakai rules daripada Emirates rules ini. Ada nama klasifikasinya, tapi sini saya lupa apa namanya. Nanti kalau saya ingat saya informasikan. Nah, dan terakhir di sini adalah tentang rules BKI. Kita tahu histori daripada BKI adalah awalnya bergabung dengan BV Class atau mereka gurunya adalah Biro Veritas. Dari semenjak zaman Belanda di Indonesia sudah berdiri Classification Society, satu-satunya adalah BV zaman Belanda. Kemudian kita merdeka, kemudian sekitar tahun 1970-an, 1980-an, teknologi maritim kita berkiblat ke Jerman. Karena di Jerman banyak sekali menelurkan tenaga-tenaga ahli kita atau sarjana-sarjana S1 kita yang tamat dari baik dari ITS, dari Makassar, Unhas dan sebagainya, itu dikirim ke Jerman. Nah, dikirim ke Jerman untuk mengambil S2 sampai ada juga yang S3. Nah, dan untuk itu secara tidak langsung ada yang berkaitan dengan industri perkapalan, itu banyak bekerja sama dengan industri perkapalan Jerman. Begitu juga Classification Society, BKI, bekerja sama akhirnya dengan GL. Jadi rules yang terakhir daripada BKI itu adalah rules GL. Itulah historinya. Nah, daftar di bawah ini tentang drawing ya, drawing and plan, mencakup pengajuan untuk mendapatkan approval. Pertama hal itu ada yang kita kenal dengan key drawing. Jadi gambar-gambar kunci yang sifatnya wajib harus dikirim ke Classification Society tersebut. Itu pertama General Arrangement Plan, Midship Section. Ini bukan drawing title ya, tapi ini adalah penjelasan kira-kira gambar ini yang akan dikirimkan. Jadi berupa judul daripada gambarnya. Namun ada juga di dalam kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini sesuai juga title-nya, ya itu kita sebutkan drawing title-nya adalah seperti midship section ya, betul dibikin midship section. Kemudian profile and deck view, watertight bulkheads, rudder and rudder stops ya.
cell expansion, heads cover. Yang saya sebutkan ini adalah semua sesuai biasanya ditulis title of drawing-nya adalah itu. Hull opening, ya, hull opening. Capacity plan, ya, capacity plan, cargo capacity plan itu sering title-nya juga dituliskan. Loading condition, calculation of still water bending moment, and relevant document, particular of loading calculation, and instruction booklet as applicable. Termasuk juga stability dokumen. Nah, dari A sampai K ini itu yang dikatakan key drawing, tetapi mungkin saja ada yang tidak perlu untuk kapal-kapal tertentu. Begitu juga ada yang gambar yang sifatnya betul-betul wajib di stempel approve. Jadi kalau sudah direview, sudah diberikan rekomendasi kalau ada kekurangan terutama di ukurannya ya, scandalingnya, ataupun di sambungan-sambungan atau penguat-penguat seperti bracket, stiffener dan sebagainya perlu ditambahkan. Kalau itu sudah sesuai, itu biasanya dicap dengan approve, ya, approved. Namun istilah approved itu tidak berlaku untuk semua gambar. Hanya mungkin kita mulai dari B, ya midship section, C, profile and deck view, dan lain-lain, itu bisa dikatakan wajib untuk di-approve. Ada yang istilah lain lagi selain approve adalah SIN. SIN seperti GA. GA, cargo capacity plan ya, itu tidak perlu ada istilah approve. Dan kalau dikatakan approve kan berarti boleh untuk direkomendasikan. Nah, kalau boleh untuk direkomendasikan itu tidak tepat di dalam hal drawing approval ini. Kenapa? Karena GA dan cargo capacity plan itu adalah desain yang memberikan petunjuk kepada gambar-gambar yang lain. Seperti contohnya di dalam GA kan itu adalah tatanan di mana letak cargo hold, di mana letak ballast tank, bagaimana arrangement daripada accommodation dan sebagainya. Itu kelas tidak punya wewenang untuk merubah itu. Umpamanya ditentukan cargo hold-nya 4. Dengan dari umpamanya yang nomor 4, umpamanya adalah dari frame nomor 15 sampai frame nomor 30 umpamanya. 15 sampai 30 adalah desain seorang desainer bisa dikatakan seorang naval arsitek, atau itu adalah kepunyaan daripada owner atau kepunyaan dari suatu shipyard yang dia diberi wewenang untuk membuat desain itu nggak boleh digeser. Jadi 15 sampai 30 cargo hold nomor 4, 30 sampai 45 cargo hold nomor 3 umpamanya gitu, dan seterusnya sampai ke depan. Itu hanya merupakan informasi buat seperti contoh di sini profile and deck view atau profile and deck view ya. Di mana profile and deck view di situ yang akan dihitung adalah bulkhead-nya. Bulkhead di frame nomor 15 tadi, bulkhead di frame nomor 30 tadi. Nah, itu yang tidak bisa
direkomendasikan letaknya. Kan general arrangement kan tatanan. Tatanan ya udah fix itu di haknya desainer. Begitu juga cargo capacity plan. Cargo capacity plan ya kita kembali lagi kepada cargo hold nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Dia hanya memberikan suatu beban dari bentuk kotak tersebut, ya mirip sebuah kotak lah ya, sebuah volume yang memberikan suatu kapasitas di mana letak titik beratnya dari secara longitudinal, di titik mana dia, di frame nomor berapa jatuhnya, atau di station nomor berapa, secara vertikal di ketinggian berapa titik beratnya dari capacity tersebut, dari cargo capacity tersebut, itu adalah hak daripada si desainer. Nah, jadi seperti contoh yang GA, cargo capacity plan, itu hanya dicap SIN, tidak boleh dicap approve. Jadi dalam arti dia tidak boleh direkomendasikan untuk dirubah. Dia hanya sebagai masukan saja. Nah, machinery juga begitu. Machinery ada beberapa yang wajib harus diserahkan. Seperti di sini engine room general arrangement. Ini hanya kalimat keterangan. Kalau title of drawing-nya adalah biasanya disebut engine room layout. Ya kan? Sama dengan tadi Hal kan mengatakan general arrangement. Jadi arrangement atau aturan yang secara umum, tatanan yang secara umum. Kalau ini tatanan yang khusus wilayah engine room. Jadi makanya title-nya bisa dikatakan engine room layout. Dari B sampai C ya, B dan C itu gambarnya sedikit berbeda dengan hal tadi. Maksud saya berbedanya begini, diagram adalah hanya untuk menentukan alur-alur daripada, kalau di sini kan judulnya adalah fuel, ya, fuel, pipe, build, ballast, lubricating, cooling pipe, dan lain-lain, ya. Semua itu adalah piping system. Yang penting di situ ada alurnya, kemudian ada komponen-komponen lain yang masuk dalam sistem itu seperti valve, strainer, mungkin di situ ada elbow, mungkin di situ ada flanks, ya, karena persyaratan panjang pipa itu kan tidak bisa sepanjang-panjangnya kita membuat pipa, ya, nanti kan ada yang harus disambung dan sebagainya, harus dibelokkan, apakah belok 90 derajat, apakah belok 45 derajat dan sebagainya. Nah, itu adalah menggambarkannya tidak pakai skala. Hanya alurnya aja yang diikuti. Sedangkan yang pertama tadi seperti general arrangement, midship section, nah itu betul-betul pakai skala. Kalau kita garis 1 meter, 1 senti di kertas kita, itu mewakili berapa meter dalam realitanya. Tapi kalau diagram nggak bisa. Nggak bisa mewakili garis yang kita bikin itu adalah sebesar benda itu. Nggak bisa, hanya berupa simbol-simbol yang kita bikin. Umpamanya simbol strainer, bagaimana, simbol valve bagaimana, itu aja yang kita ambil dalam standarisasi menggambarnya.
Electric equipment juga begitu, mirip dengan penggambaran machinery. Dan yang penting di situ ada suatu diagram tentang pemindahan energi listrik. Yang tadi umpamanya kita kenal di auxiliary engine, itu dikenal dengan energi mekanik. Di situ timbulnya putaran dari sebuah crankshaft karena ada pembakaran yang datang dari silinder. Mulai dari sumber pembakaran itu adalah dari cylinder head yang dinamakan jenis mesin tersebut adalah diesel engine yang dikenal dengan internal combustion engine. Internal combustion engine adalah sumber pembakaran di situ, kemudian keluarlah tenaga berupa tenaga dorong, pressure dan sebagainya, akhirnya menjadi crankshaft berputar. Dengan crankshaft berputar dialirkan terus ke suatu poros terakhir yang keluar dari mesin itu. Kalau kita ambil tadi auxiliary engine, jenis diesel engine, nah, putaran yang mekanik yang tadi keluar dari auxiliary engine itu disambung dengan kopling yang tersambung ke dalam sebuah alternator. Alternator adalah gulungan-gulungan kabel listrik yang dimana secara ilmu perlistrikan itu akan menimbulkan energi listrik nantinya kalau dia diputar dan sebagainya. Dan juga kita akan dapat mata kuliah tersendiri itu. Saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu di Unsada ini dapat tanggung jawab untuk memberikan listrik kapal. Kalau untuk TP namanya listrik kapal mata kuliahnya. Kalau TSP adalah listrik kapal 1 dan listrik kapal 2. Karena berlanjut ke listrik kapal 2 sampai kita mengenal yang namanya alternator, kemudian motor, dan beberapa instalasi listrik lainnya. Jadi disitulah yang kita katakan adanya single line diagram of network and switchboard, ya kan? Jadi yang tadi saya bilang dari diesel engine yang berasal yang kita kenal dengan auxiliary engine yang mengeluarkan energi mekanik, dia pindahkan ke alternator yang sering disebut orang generator, ya, generator pembangkit, ya, elektrik generator, pembangkit listrik. Nah, jadi di situ udah keluar energi listrik. Nah, energi listrik itu disalurkan ke penampungan-penampungan yang namanya switchboard, yang lebih populer namanya MSA, ya. MSB, main switchboard. Jadi panel-panel utama di dalam engine control room itu, itulah tempat penyaluran listrik. Nah, kemudian dari single line diagram of network switchboard ini baru ditebarkan, didistribusikan kepada mesin-mesin yang membutuhkan energi listrik yang dikatakan auxiliary machinery. Jadi kan ada auxiliary engine, jadi mesin bantu, tetapi kalau auxiliary machinery adalah permesinan bantu di engine room. Apa aja contohnya permesinan bantu itu? Permesinan bantu itu atau auxiliary machinery ini adalah contohnya pumps,
Pump itu kan banyak sekali anunya. Mungkin kemarin saya sudah jelaskan juga di siapa yang ikut kuliah valuasi kapal, kan saya jelaskan di situ betapa banyaknya machinery, auxiliary machineries ini. Pumpnya bermacam-macam, ada fresh water pump, sea water pump. Nah, sea water pump itu ada juga penggolongannya general service pump, ya, general service pump. Kemudian ada ballast pump. Ballast pump biasanya juga dikenal dengan sea water ballast pump. Kemudian ada fire pump. Fire pump juga tergolong adalah medianya adalah seawater. Ya, seawater. Kemudian ada bilge pump, pompa yang khusus memindahkan air-air yang berada dalam bilge. Penampungan-penampungan supaya kapal tidak terjadi flooding, ya, banjir dan sebagainya. Makanya dikeluarkan bilge pump itu. Nah, itulah hal-hal yang disalurkan oleh si elektrik yang berada di switchboard itu. Banyak amat yang P25 anjing. Lele tahu itu. Oke, tadi ada terganggu suaranya, ada yang mungkin udah di mute semua ya. Mohon ini ada yang Muhammad Ali nih, masih belum di mute ininya. Ada saya lihat dua mahasiswa di sini, Muhammad Ali. Mana Muhammad Ali? Dengar saya? Oke, supaya tidak masuk ininya nanti, tolong mahasiswa yang lupa di mute mic-nya. Ya. Jadi saya juga langsung ke ini, melanjutkan tadi dari alternator atau generator, kan disimpan di switchboard bebannya, energi listriknya, kemudian disalurkan ke salah satu contohnya pompa itu, pumps. Taruhlah JS pump, general service pump. Nah, di general service pump itu ada yang namanya electric motor. Electric motor ini menerima sumber listrik yang tadi dari alternator atau generator melalui switchboard masuklah ke electric motornya. Bisa di atas daripada pompanya, bisa di samping daripada pompanya, tergantung tipe pompanya. Taruhlah kita kasih contoh tipe pompanya adalah centrifugal pumps, ya kan? Nah, dari electric motor itu kan dia shaftnya berputar karena dapat aliran listrik itu dia berputar. Nah, dengan dia berputar nanti berputarlah shaft daripada komponen pumpsnya. Bisa dikatakan impeller. Nah, impellernya itulah yang menjadi tenaga mekanik. Jadi kembali lagi dari elektrik berpindah lagi, dikonversikan lagi ke mekanik. Nah, mekanik inilah yang nanti mendorong atau memutar atau menyemprotkan air yang dipakai oleh yang kita istilahkan tadi general service pump itu. Mungkin untuk mencuci dek dan sebagainya, berarti kita sudah memakai tenaga mekanik lagi. Jadi berawal dari tenaga mekanik dari diesel engine, dipindahkan ke alternator atau generator menjadi sumber listrik, kemudian dipindahkan melalui switchboard
masuk ke elektrik motor. Kemudian dari elektrik motor itu energi listriknya berubah sampai di pump, komponen pumpsnya adalah mekanik lagi. Jadi itulah kira-kira logika kita sebagai, mungkin kita backgroundnya adalah naval arsitek, mengetahui tatanan daripada semua peralatan mekanik ini atau peralatan mesineri ini, yang nanti pola pikir kita menjadi seorang marine engineer. Jadi nggak bisa terlepas di situ. Antara naval arsitektur dengan marine engineer itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Boleh-boleh saja Anda mengambil spesialisasi naval arsitektur, spesialisasi machinery, marine engineer, tetapi lebih baik memang dikolaborasikan. Jadi utuhlah sebuah kapal, ada naval arsitekturnya dan ada tentang masalah marine engineer. Kita masuk ke yang kedua, yaitu material. Saya lihatkan contohnya di situ bagaimana proses pembikinan material waktu awal sampai ini sudah pada ujung terakhir nanti sudah menjadi sebuah lembaran plat. Ini masih berupa ingot, ya, ingot. Nanti ini di roll lagi, di roll sampai dia menjadi tipis sesuai dengan keinginan, ya menjadi ini dia menjadi steel plate umpamanya. Nah, material yang digunakan untuk pembangunan lambung dan mesin yang diajukan untuk pembangunan lambung dan mesin yang diajukan untuk klasifikasi adalah yang baik dan diuji sesuai dengan rules. Baja diproduksi pada pabrik yang diakui oleh kelas atau alternatif lain diuji untuk menunjukkan kesesuaian. Jadi dalam prakteknya material itu sudah digayat oleh kelas, kan tadi mulai daripada drawing, ya, drawing sudah diakui oleh kelas, sudah di-approve, sudah disetujui. Kemudian material juga terlepas dari material itu kita diidentifikasikan untuk tugasnya new building survey, tetapi waktu di pabrik mesinnya itu adalah tugas classification society juga untuk meng-approve material itu sendiri. Yang tadi saya bilang adalah harus sesuai mechanical properties-nya, harus sesuai chemical analysis-nya. Antara lain mechanical properties-nya itu adalah tensile strength umpamanya, bending moment-nya, shear strength-nya, hardness-nya, itu semua adalah mechanical properties. Kemudian chemical analysis-nya. Karbon yang terkandung di steel itu berapa persen, maksimum boleh. Sulfur di dalam kandungan steel itu berapa persen boleh. Jadi ada persentase daripada rumus kimia setiap material itu tidak boleh lebih banyak dari sekian, dan ada juga yang tidak boleh kurang dari sekian. Jadi dia ada yang sifatnya membuat material itu jelek, material itu lemah,
Tapi ada juga beberapa kandungan kimia daripada zatnya itu membuat material itu unggul. Mungkin lebih keras, mungkin lebih getas, mungkin lebih ulet dan sebagainya. Seperti yang kita kenal kromium, silikon dan sebagainya. Yang kita tahu juga bahan induknya adalah steel ya, berasal dari Fe dan sebagainya. Nah, ini yang kita kerja di masa yang kita kenal dengan new building survey. Perlu dilakukan identifikasi material, dilakukan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Jenis, ukuran, dan spesifikasi material yang disesuaikan dengan rule dan sudah mempunyai sertifikat. Baru bisa dilakukan fabrikasi dan proses selanjutnya. Jadi pengakuan bahwa material tersebut sudah sesuai, yang tadi saya bilangkan mechanical properties-nya dan chemical analysis-nya sudah sesuai dengan yang diatur oleh rules untuk kapal ukuran segini, untuk kapal yang memakai material steel, aluminium alloy dan sebagainya, itu sudah ada batasan-batasan daripada material properties-nya maupun chemical analysis-nya. Nah, kalau itu sudah sesuai, apply by rules, itu comply ya, sorry, bukan apply, comply by rules, itu perlu diterbitkan sertifikat. Sertifikat material itu menyatakan bahwa material itu sudah boleh dipergunakan untuk spesifikasi yang ditentukan. Ini ada chat, saya coba. Oh ini kehadiran ya, kehadiran. Oke, kita lanjutkan. Dia ada yang N dia Nah, kita masuk sekarang ke hal construction survey. Hal construction survey ini terlihat sebuah contoh konstruksi ya masih setengah jadi lah ya. Itu adalah bagian bawah, bottom structure, sampai kepada bagian tengah daripada structure. Terlihat di sini kalau melihat sectionnya ini sebuah double oil tanker. Double oil tanker yang dimana di sini terlihat wing tanknya, di mana dipersyaratkan sebuah tanker
itu punya wing tank yang mungkin di situ void, atau juga bisa dikasih fasilitas untuk ballast tank. Ya. Kepentingan daripada stability kapal mungkin saja dimasukkan ballast tank. Jadi tergantung daripada desainer apakah ballast tank itu perlu ditambahkan untuk wilayah wing. Tapi kalau dia merasa tidak perlu, ya wing tank itu adalah void, kosong. Namun void itu di dalam masa nanti kalau sudah menjadi kapal beroperasi, pada saat special survey itu juga wajib untuk di internal examination. Makanya persyaratan lebarnya, panjangnya, tingginya, dan sebagainya, setiap tangki itu harus bisa untuk dilakukan proses atau akses ke dalamnya rangka pemeriksaan. Seperti di sini juga ada bottom construction yang terdiri dari double bottom, mungkin diisi juga dengan sea water ballast tank atau double bottom ballast tank. Nah, itu kan semua kondisi di dalam ini secara ruangan, baik tingginya, lebarnya, panjang tangkinya, itu memungkinkan orang untuk akses ke dalam, khususnya surveyor bisa untuk melakukan inspection. Nah, beberapa langkah di dalam hal construction survey, yaitu pertama kick off meeting, baru yang kedua pelaksanaan survei. Jadi kick off meeting ini sama dengan istilah semua event dalam sesuatu memulai suatu pekerjaan, seperti kita sering melihat atau menonton pertandingan sepak bola. Di awal pertandingan itu dimulai kan ada kick off. Nah, begitu juga kick off meeting ini perlu sewaktu kita mulai tadinya untuk melakukan identifikasi material, berlanjut nanti kepada fabrikasi, ada lanjut lagi seremoni yang namanya keylaying dan sebagainya. Nah, itu adalah dibicarakan di sewaktu kick off meeting. Baru nanti langkah selanjutnya pelaksanaan survei daripada new building atau hal construction survey. Pertemuan ini adalah untuk membahas fasilitas pembuat kapal dan kesepakatan dengan subkontraktor jika diketahui bahwa pembangunan mengusulkan untuk menggunakannya. Kalangan kapal harus diberitahu tentang interval kemungkinan untuk pengambilan sampel dan pengecekan. Dari awal pembangunan sudah harus diinformasikan schedule dari peristiwa-peristiwa penting di bawah ini. Jadi sudah ada usulan daripada si pihak tentang hal-hal yang sifatnya mungkin diawali dengan seremoni, tetapi dilanjutkan dengan kerja yang terjadwal, seperti steel cutting. Untuk dia melakukan steel cutting, dia harus tahu tentang jadwal awalnya, schedule awalnya. Berarti kan sudah dilakukan tadinya identifikasi material. Jadi material yang minimum umpamanya sudah tersedia, taruhlah 10% dari rencana seminggu ke depan sudah ada. Kemudian kapan mau dilakukan steel cutting. Dengan pengertian steel cutting kan berarti diawali juga dengan steel marking, penandaannya sesuai dengan drawing yang sudah ada. Kemudian
ada lagi event yang namanya keel laying. Keel laying ini ada persyaratan minimum suatu konstruksi utama yang jelas sebetulnya kalau di bangunan sipil kan namanya peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama itu ditandakan dengan di situ nanti akan ditentukan tiang daripada bangunan itu. Ya kan? Kalau kapal adalah yang menopang kapal secara utuh adalah keel. Nah, keel laying itu ada persyaratannya, umpamanya nanti bisa dibaca di rules atau di suatu manual, suatu klasifikasi, apakah 10%, apakah 5%, bahwa komponen keel yang ditopang dengan barhead atau web itu sudah harus dipasang. Umpamanya wilayah daerah midship sampai keel ke depan dan ke belakang, kemudian ada minimum umpamanya 3 barhead. Taruhlah tadi kita kasih contoh, ada cargo hold suatu kapal itu umpamanya ada 4, ada barhead between engine room dan cargo hold nomor 4, ada barhead between cargo hold nomor 4 dan 3, kedepannya ada lagi between itu, ada lagi between itu, minimum diambil di antara between cargo hold nomor 4, 3, 2 umpamanya. Cargo hold 4, 3, 2 itu sudah ada bulkhead-nya secara melintang. Kemudian sudah ada keel-nya. Ya kan? Nah, itu bisa dilakukan seremoni di situ. Kemudian ada momen launching yang kita terjemahkan peluncuran. Peluncuran itu minimum adalah hal itu sudah selesai, mungkin kalau halnya bisa kita katakan 90% ya, selesai secara konstruksi. Kalau di luar daripada superstructure itu sudah bisa untuk diluncurkan. Karena superstructure bisa dikerjakan khususnya erectionnya kalau kapal sudah terapung. Untuk menghemat kapal itu di darat itu membuat biaya yang tinggi ya, membutuhkan suatu tumpuan-tumpuan area, kemudian bermacam penopang-penopang dan sebagainya. Kan kalau dia sudah berada di atas air, kita mau bekerja di atas decknya, mungkin superstructure, deck house itu sudah tidak menimbulkan suatu area yang termakan di wilayah land, darat. Ya. Bisa mungkin dipakai lagi landnya itu untuk pekerjaan bidang lain. Mungkin kapal yang nomor 2 atau mungkin ada proyek lain yang mau ditempati oleh shipyard itu. Jadi kapal sudah pindah atau move ke atas air. Nah, makanya perlu launching. Baru nanti seperti tadi yang saya bilang, semua permesinan sudah terpasang, sudah kondisinya sudah terikat dengan bagus, dan sudah commissioning, sudah bisa dihidupkan dengan normal dan sebagainya. Dan kalau dia siap berlayar, dalam arti mesinnya itu sudah mampu untuk menggerakkan kapal, nah itu sudah boleh dikatakan dilakukan sea trial. Jadi mesin dengan bodinya sudah match ya, sudah match. Nanti hanya yang tersisa adalah komponen-komponen kecil yang tidak mempengaruhi olah gerak kapal, mungkin dalam segi speed,
dalam segi stabilitas tidak terganggu dia dan sebagainya, itu kita udah boleh sea trial. Baru nanti kalau sudah 100% selesai dengan tadi yang belum terselesaikan sewaktu kita sea trial, ya baru di poin terakhir ini delivery. Nah, sementara saya stop dulu ini penjelasannya. Saya ingin membuka daftar absensi. Ini ada mahasiswa kelas pagi. Bagas Adi Saputra. Ya, ini saya panggil Rio Satrio. Hadir, Pak. Rio Satrio hadir. Oke, saya kembali ke Zoom lagi. Bisa mungkin kita lihat sama-sama. Oke, Muhammad Raka. Hadir, Pak. Muhammad Raka hadir. Natasha. Hadir, Pak. Natasha hadir. Aditya Setiawan. Ridwan dulu, Ridwan. Hadir Pak, Ridwan Pak. Ridwan hadir. Aditya Setiawan. Aditya Setiawan ada? Are you hear me? Susah. Aditya Setiawan ada? Fuad Maulana? Masih dalam perjalanan, Pak. Baru pulang praktek. Oh, baru pulang praktek. Ahmad Junaidin? Hadir, Pak. Ahmad hadir. Jelas, Dandi, Pak. ya sama-sama. Dandi Rainaldi? Hadir, Pak. Nadia, ada tadi ya? Hadir, Pak.
Kene Handoko, Hadir Pak. Maulana Misbah, Maulana Misbah ada, Muhammad Gufron, Hadir Pak, hadir. Muhammad Gufron hadir. Bagaskara, Tutup Pak. Bagaskara hadir, Pak. Bagaskara hadir. Misbah hadir, Pak. Siapa lagi? Maulana Misbah hadir. Maulana Misbah. Masih gue nyalain. Pak Aditya Setiawan, Pak, hadir, Pak. Tadi kepental, Pak, sinyalnya. Oh, kepental ya. Kok bisa kepental begitu ya? Iya, Pak, sinyalnya hilang. Adi Setiawan, terus di atasnya Rio hadir. Fuad gimana? Belum sampai di ini, di lokasi. Belum Pak, soalnya saya baru sampai. Dia kan di Oh, iya. Bekasi. Bekasi ya. Oke. Saur ada? Saur, where are you? Ada ya. Pak, saya Amanda belum di absen, Pak. Amanda kelas pagi atau malam? Kelas malam, Pak. Ya, kelas malam. Saya buka dulu ininya ya. Saya buka dulu kelas malam. Kelas malam ini presensi kelas. Dimas Rizky Pangestu Hadir, Pak, hadir. hadir. Oke. Laurentinus. Hadir, Pak. Laurentinus hadir. Januardi. Hadir, Pak. Muammar Ali. Hadir Pak. Muammar Ali hadir.
Mazari Azman. Hadir Pak. Mazari Azman hadir. Ayung Baiduri. Hadir Pak. Naufal Rafif. Hadir Pak. Naufal Rafif hadir. Andika Lauren. Hadir Pak. Andika Lauren hadir. Amelia. Hadir Pak. Bayu Segara. Hadir Pak. Bayu hadir. Natali Krisandi. Hadir Pak. Natali Krisandi hadir. Amanda, ini tadi udah komen. Hadir Pak. Lailatul Hitsia. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, oke, hadir. Hadir Pak. Aryo. Hadir Pak. Hadir. Hadir ya. Sahrul. Hadir, Pak. Muhammad Torik. Hadir Pak. Kais. Hadir Pak. Kais hadir. Subahan. Hadir Pak. Fauzi. Hadir, Pak. Subahan dengan Fauzi. Fauzi ada Hadir. nih ya, Fauzi ya. Cobaan hadir. Fauzi hadir, Ya. Pak. Iya, oke. Udah saya klik hadir. Firmansyah. Firmansyah. Saya kosongin aja dulu. Michael Peter. Iya Pak, hadir Pak. Siap. Hadir ya. Iya Pak. Alfa, Michael hadir. Oke. Kita tadi di NC ya. NC masih ada beberapa menit lagi. Kita selesaikan yang NC satunya. Oke, saya share tadi mengenai sampai delivery.
Ini ada chat dari siapa tadi nih? Panto, Laurinus ada, ya oke. Enggak ini dia, enggak dapat. Ya, sekarang kita masuk ke di sini dikatakan dalam pelaksanaan survei ya, pelaksanaan survei. Tadi kan kita bahas tentang masalah mulai daripada drawing, review maupun drawing, plan review and profile, kemudian identifikasi material, kemudian sekarang adalah masuk pelaksanaan survei. Dalam pelaksanaan survei dan inspeksi dapat dikelompokkan beberapa kegiatan. Pertama adalah masalah welding. Welding itu harus dipahami tentang welding consumable. Di mana contoh salah satunya welding consumable adalah elektrod ya. Salah satunya ya, elektrod. Kalau jenis pengelasannya adalah SMAW ya. Dalam bahasa Indonesia SMAW atau apa namanya itu simple arch welding ya. Kemudian perlu juga di situ dipahami sewaktu welding itu tentang welder qualification. Jadi welding bisa dilaksanakan sebatas diizinkan oleh kelas kalau sudah ada welder-welder yang punya kualifikasi terhadap pekerjaan yang akan mereka lakukan. Apakah mereka mengelas dalam kondisi area yang rata, yaitu posisi lasnya adalah downhand. Nah, dia harus punya kualifikasi untuk itu. Mungkin juga dia akan mengelas posisi yang vertikal, di mana dia mengelas dalam kondisi horizontal. Dia harus punya kualifikasi juga tentang itu. Perlu ujian dia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi setiap welder harus punya qualification. Ada lagi yang qualification yang agak sulit adalah dia harus mengelas di atas kepala dia. Seperti kita mengelas kapal sudah terbentuk dan dipasang di daerah bottom, nah, dia kan akan mengelas di atas kepalanya itu. Overhead. Terus yang ketiga adalah welding mechanical properties. Jadi ada di situ bagaimana prosedur dalam pengelasan. Untuk mengelas, contohnya
buttweld, sambungan yang secara segaris disambung dengan mempunyai groove jarak tertentu, itu harus ada tahap-tahapannya, seperti welding equipment-nya. Mesin lasnya apa yang kita harus pakai? Ada yang mesin lasnya itu SMAW, ada yang mesin lasnya itu SAW, jadi dia bisa dikerjakan secara semi otomatik, dalam arti pelindung-pelindung daripada proses las itu bisa disuplai umpamanya melalui hose tertentu, pipa tertentu yang kita katakan flux weldingnya sendiri, pelindung weldingnya itu, nah itu adalah termasuk kategori welding equipment. Kemudian welding environment. Apakah suatu pengelasan itu dalam bentuk fabrikasi harus dilakukan di dalam ruang yang tertutup, seperti di dalam suatu hanggar, di dalam suatu workshop, atau bisa dia dilakukan di luar, seperti yang istilahnya di dalam pembangunan kapal adalah building berths. Ya. Apakah di situ ada angin, ada cuaca, dan mungkin timbul hujan dan sebagainya, datang hujan, nah, mungkin dipersiapkan di situ ada sejenis tenda-tenda untuk melindungi pekerjaan tidak serta-merta terhenti. Kalau hanya hujannya tidak begitu besar sekali, tidak menimbulkan banjir di areal tersebut, ya dia masih bisa ngelas terus walaupun hujan, tetapi kan ada tendanya di atas tempat lokasi dia ngelas itu. Yang dikatakan welding environment. Kemudian ada juga di situ adanya welding supervision. Jadi pengelasan itu tidak hanya dilakukan oleh welder, habis itu ditinggal, kemudian besoknya diundang kelas untuk memeriksanya, nah itu pasti berantakan. Jadi harus ada supervision daripada pengelasan. Mulai dari awal waktu melakukan alignment-nya, preparation-nya, gap-gap dari semua sambungan itu, ada istilahnya juga tack weld dan sebagainya yang dikerjakan oleh seorang fitter atau beberapa orang fitter. Kemudian semua itu sudah siap, oke, baru dipanggil surveyor. Nah, sebelum dipanggil surveyor diperiksa dulu oleh supervise-nya. Bisa diistilahkan foreman-nya, pimpinannya tingkat di atasnya, bisa juga oleh seorang supervisor. Itu selesai, benar, dan sebagainya, baik kelurusannya, gap-nya, dan sebagainya, tack weld-nya sudah dipasang, baru diperiksa oleh surveyor. Mungkin saja surveyor menganggap itu, oh ini terlalu renggang, ini terlalu rapat, ini nggak lurus, dan sebagainya. Bisa direkomendasikan. Dirubah lagi, dirancang lagi, baru boleh diizinkan untuk dilas. Nah, setelah dilas, pada layer pertama pengelasannya itu harus dibersihkan lagi oleh seorang fitter. Di mana dalam pengelasan yang contohnya SMAW, umpamanya itu dia akan mempunyai slack yang tadi fluxnya terbakar, kemudian dia sempat menjadi pelindung supaya proses pengelasan itu tidak terkontaminasi oleh oksidasi, terkontaminasi oleh H2O, terkontaminasi oleh nitrogen dan sebagainya. Namun plusnya oke, tapi tertutup oleh flak yang tadi membeku menjadi yang dikatakan slag.
Bagaimana surveyor untuk memeriksa permukaan las itu baik atau tidaknya? Ya seleknya harus di clean dulu, dibersihkan semua, ketok, dibras dan sebagainya, sampai permukaan las itu atau permukaan well itu bisa untuk dilihat baik atau buruknya. Itulah yang diperlukan di situ, welding supervision. Kemudian langkah kedua adalah steel preparation and fit up. Yang mulai tadi kita mengenal namanya las, kita sudah bicara las dari awal sampai akhir ya, welding consumable, qualification sampai ke bawahnya. Tetapi di antara yang mulai consumable sama welder qualification-nya itu sudah masuk kepada steel preparation and fit up. Dan tadi saya bicara sebelum di las ada ininya, ada markingnya dulu, gap-gapnya, connection-connectionnya diperhatikan, alignment-nya diperhatikan. Namun secara steel harus ada persiapan yang mulai daripada permukaan plat tersebut harus betul-betul bersih. Tidak ada unsur-unsur yang nanti akan mengganggu suatu sambungan, mengganggu suatu proses pengapian dan sebagainya, tercampur dengan oli umpamanya, kotoran dan sebagainya, sampai kepada kita melakukan suatu penandaan. Apakah garisnya melengkung sesuai dengan desain dan sebagainya, nanti dilanjutkan dengan pemotongan sebagainya, mungkin dilanjutkan dengan pembentukan, ditarik atau bagaimananya, termasuk juga forming dan sebagainya. Sampai kepada steelwork process seperti sub assembly, jadi yang saya contohkan tadi, fabrikasi, membentuk suatu frame, membentuk suatu bracket dan sebagainya, dan terbentuklah suatu bidang tertentu. Kemudian kita lanjutkan dengan sub assembly, seperti contoh tadi di gambar di atas ada umpamanya bottom construction, mau disambung dengan side construction, nah itu sudah kategori sub assembly. Kemudian sepotongan tadi yang saya gambarkan itu fotonya ada side construction, bottom construction, antara blok cargo hold nomor 4 atau cargo tank nomor 4 disambung dengan cargo tank nomor 3 umpamanya, itu sudah masuk kepada blok. Nah, blok sendiri nanti akan ada grand and mega block yang mungkin sudah merupakan blok cargo hold nomor 1, blok full dari atas sampai ke bawah, cargo tank nomor 2 dari atas sampai